Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alberta Suryani Waruhu, NPM 19110319. Di sini saya akan menjawab ataupun menjelaskan pertanyaan yang Ibu Anggrek berikan. Yang pertama adalah, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat hingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah, jadi jika suku bunga itu adalah harga uang, kalau harga uang naik maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Jadi jika harga uang turun maka jelas masyarakat banyak meminjam uang di bank. Yang kedua adalah, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Kebijakan tarif barir adalah pengenaan pajak terhadap barang-barang yang masuk ke dalam negeri yang pada akhirnya harga barang menjadi naik. Non-tarif barir adalah pembatasan jumlah barang yang masuk sehingga barang berkurang dan harga barang naik. Kemudian yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi nasional adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi arah dari ataupun yang lainnya. Dan yang keempat adalah, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Jadi, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor ataupun impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lainnya. Pada sistem ekonomi yang terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk perdagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain ataupun sebaliknya. Dan yang kelima adalah yang terakhir, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Jadi yang menjadi faktor penghambatnya adalah satu, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Dua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Empat, struktur ekspor berupa bahan mentah. Yang kelima, proses sebab akibat kumulatif. Sekian dari saya, mungkin ada kata-kata atau salah, mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih.